Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyyul hakim. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum lagi ketua takmir, pengurus takmir pastikan amin, guru dan mohon. Saya juga menghormati para jemaah muslimin muslimat kajian subuh. Saya sampaikan untuk berwajib Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah ya ibadah saja minangka kabulai Allah Subhanahu wa taala. Fusil nepon ampui mausdahat alhamdulillah minangka rasa puji syukur berdoa saja dan Allah Subhanahu wa taala sangat kuat kemarin ampun nikmatin dan kabulai saja sehingga berdoa saja bisa melestarikan sholat subuh para berjemaah, terus lagi kalau berzikir berjemaah berdoa, terus lagi kalau berdoa pamaulinan, berdoa semak dari Allah Subhanahu wa taala lewat kajian-kajian tadi. Muka-muka satu jena keinginan juga ekor Allah Subhanahu wa taala. Salawat salamullah sama dia agunan Husna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seangkot ketisabab berada saja kenal dan kasih agama sehingga Islam Allah Subhanahu wa taala tidak dina indallahi Islam sampuna agama sebagai keras dengan Allah Subhanahu wa taala tidak agama Islam. Para rabu jemaah muslimin muslimat sesama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasati kalian kita mausuah hubungi Islami mana bisa pertemuan dimin ampun dapat dekat kewajiban seorang suami seorang raka dekat hati maka kewajiban itu ampun lestari insyaallah nyebut saja jadi laksana kita sabun dia karena sabun kita bisa maka Nabi angkat mengimbangi itu makin dapat dapat kewajiban raji dengan rakan kewajiban bini dengan lagena karena sama-sama dalam rumah tangga itu sama-sama punya kewajiban. Mau pas lagi malah di kewajiban itu nih kan, bini pas nanti kewajiban, anti juga. Bahkan nantinya sampun anak itu juga berapa kewajiban kontra dengan dua orang sekolah. Boleh juga di dalam rumah tangga ketika menjalankan satu kewajiban itu, insya Allah menjadi tetangga rumah tangga yang sama. Kenapa sama? Sakinah mawaddah warahmah. Benih sama-sama main WA benih. Rumah tangga mana main WA, mana main WA anak-anak timbul juga nih kan. Yang mana sama wakil? Tapi saya maksud sama wakil itu sakinah mawaddah warahmah. Para rabbul alamin seperti kisah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kewajiban seorang istri kepada suaminya karena istri itu merupakan istri yang taat, merupakan perhiasan dunia. Kalau Rasulullah SAW ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Dunia ini adalah perhiasan. Paling urusan Allah Subhanahu wa taala panjenengan saja barang yang perhiasan tentara kedua emas ini kalau saya laki ini simpen kedua apa arloji buat sama mereka semuanya
saya bagus. Dan hiasan-hiasan yang lain yang kita sukai, hiasan yang paling baik adalah al-mar'atus sholihah, perempuan yang solehah. Panjenengan sampai tergoda kadang ke orang lain, pasok gigi misalnya, mobil dapatnya misalnya, jabatan tinggi, tapi alhamdulillah kedua rajin saya tak soleha, oh banyak yang tak bisa, tak pernah yang pun aku enggak, tak pernah. Kenapa? Karena rajin tak soleha. Tapi insyaallah rajin-rajin bagi keluarga dia tak soleha, soleha. Amin. Allahumma. Sebab saat itu pernah turun ayat tadi itu ayat At-Taubah, ayat kemudian ayat 34. Wanapa dahulu Allah Subhanahu wa taala lamma nazalat sa'qul natar walladzina yakmizuna adh-dhahaba wal fiddah walladzina bertining orang-orang banyak yakmizuna senyimpen pasar orang banyak adh-dhahaba emas wal fiddah adalah salatan, menyinggung orang-orang yang punya harta banyak. Maka ayat tadi ketika turun pun nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami kata sahabat asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi, dalam sebagian perjalanan-perjalanannya. Pak nama sahabat itu. Faqala maka berkata ada sebagian sahabat-sahabat Rasul anzalat firqah wa anzalat Quran ayat atau unsilat kemataran fi dhahabi dalam masalah emas wal fiddah bermasalah perak wala alimna ayyumal khair fattakhidhuhu, seandainya kami tahu harta apa yang paling baik maka akan kami jadikan harta itu yang paling baik. Emas bagus, fiddah atau perak itu bagus. Pasti ada tak tentang emas. Kalau boleh emas harta orang, emas buri seharusnya senang. Insyaallah. Tidak bisa nama senang emas. Tetapi seandainya kami tahu emas apakah perak itu menjadi harta yang terbaik, kami juga tidak tahu kata sahabat. Seandainya kami tahu apa harta yang terbaik itu, maka pasti akan kami pelihara dengan baik. Maka kenapa? Faqala fakadahu basar Rasulullah SAW afdaruhu lisan jamilun, harta yang paling baik kata Rasulullah bukan emas dan perak. Emas perak hubungannya senang, tapi bukan ini harta yang paling baik. Kenapa harta yang paling baik? Saya itu saya katakan afdaruhu, ini paling afdalnya harta tidak itu lisanun jamilun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan siapa enak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harta si paling baik yang pertama. Yang kedua, wa qalbun syakirun, dan hati yang selalu bersyukur. Di lisan ada yang itu selalu bersyukur. Lisan subhanallah 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 misalnya Allah berbuat. Tapi hati kita tak nerima dan kamu nama qadar-qadarnya Allah. Ini tak baik. Baru lesan anika, oh kami ada di postal Quran, masalah baik, bagus. Tapi bagaimana hati juga selalu bersyukur dan tanpa barang yang Allah Subhanahu wa taala. Asyukur menolong, misalnya asyukur bagus, asyukur menolong. Tapi lesan aku berkata-kata yang kurang baik, koniknya juga tak afdal, tak baik. Tak ada konik, artinya apa? Berhubungan antara lesan saya dengar akan melahirkan hati yang selalu bersyukur. Ini harta yang kedua yang paling baik. Kenapa harta yang paling baik juga yang nomor kedua? Wa zaujatun mu'minatun, dan zauja, istri yang mukminah, yang percaya kepada Allah, yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, tu'inuhu ala imanihi, yang menjaga suami dengan segala keimanannya. Oke, kenapa? Kadang dalam rumah tangga itu apa? Laki-laki dari itu berjumpa. Oh, ini terkadang menghalang-halangi. Alhamdulillah. Pada misalnya laki-laki sopur pun ada, masjid pun ada. Kalau selawat, laki-laki empat punya ke masjid itu, baru jelek apa boleh saya yang jenuh misalnya. Oh, tak ngerti. Boleh kita saya mau misalnya, boleh ikut tidak? Tak
bisa. Warna ajaran itu mesti dia tak bini tak bisa. Orang bahasa sekarang ini kalau seorang laki-laki umpam laki-laki seorang laki-laki ini kasih nama rumah. Lah bini nama kasih keren salah. Bini nama keren. Oh ini tak bisa, tak pada. Saya itu asal dekat ini kenapa? Tak kau bini nak. Saya keberapa? Karena orang yang kalau berasa dekat, karena orang yang menapa afdolnya sedekah, setong pengajian lagi itu seorang santri lagi dari rumah ntar kau sopu lagi nama jangan saja mana bi asadekah itu belum dekat. Cuman mana bisa orang yang sedekah bisa mengalah petong bolong setan. Kan berat kalau bingung kan? Lesan ini ikut satu apa mau dilupakan orang TV ini kan awal TV ini kan ini kamu berat hubungan poloton jauh hubungan masih berat. Maka saya terangkan di sana bahwa orang yang saya sadar kakak itu bisa menambah kalau kalau setan silakan ini kan kurang satu boleh beri pengajian yang boleh kurang satu sadar kalau siang dengan orang ini kalau siang boleh dapat keluar kita kali bini yang baru bini Mas ya kok belum ini terang ada saya orang kesalahan karya banyak tujuan kenapa dia guna bini apa saya macam rawat bersegala minyak ada lagi saya bini kalau bini anak sekolah ini mulai lewat segala sama mumpul nawar saya itu juga mungkin orang bini di acara mau biasanya bisa mengalah orang laki mau nabi orang laki kira masa curug orang bini saya kalau orang tak kan Cabu kira. Akhirnya tamu atau kan mulai boom saya sedekah. Boom masa sedekah. Apa ini boleh kalau sedekah setelah berapa? Baru macam ya buat sedekah. Mari sedekah. Parah sedekah. Tempur parah sedekah. Baru parah. Mana di petong kalau sedekah bisa dipakai sampai tempur. Ini kabar parah. Kalau finansial tak bisa dia. Ini kan bisa. Kalau finansial maka sebaik kalau kan mukminah yang iman yang selalu menjaga imannya suaminya melakukan kebaikan didorong suaminya puasa sunat didorong sedekah didorong nikah merupakan harta yang terbaik. Tidak konsep mana bikin korosok bungkunya pas bini mukminah menikah suaranya mana bibodoh ini mukminah sesoleha yang mendorong imannya lagi mau kita mati itu duduk iman mungkin mati duduk ini kan masalah tentang nawa tentang harta yang paling baik bahwa lesan adikir aten asokor kedua beraji soleh baru mau stakul bodoh tidak nabi ya kalau nama boleh terserah. Oh tapi saya bawa dua tempat. Nama nabi lebu pengajian, misalnya rajin ada juga pengajian. Jika insyaallah dapat laun, insyaallah akan menjadi istri yang solehah. Amin Allahumma. Para ragu jemaah muslimin muslimat seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa langsung ke kewajiban bagi seorang istri kita? Yang pertama kaifa al-haqqul awal husnu qawatihi. Ketika seorang istri, artinya seorang perempuan sudah menjadi seorang istri laki-laki, maka kehidupan ketaatan yang pertama itu sewajib taati adalah suaminya. Sewajib pertama kali. Baru kalau orang tua wajib juga. Tapi ketika suami dan orang tua sama-sama memerintah, misalnya sama-sama makan, maka itu seorang wajib yang pertama ditaati adalah suaminya, karena kewajiban yang pertama sudah berganti kepada seorang suami. Yang pertama usul hati itu baik taat kepada seorang suami. Islam al-mar'ati ta'ati zawjiha fi ghairi
sabilillah taala. Sejelas taat kepada suami atau kewajiban taat kepada suami selain bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mun pakurna suami tak ditonyoro makon perkaranya selama tidak ada maksiat ke Allah Subhanahu wa taala wajib taat kepada suami. Contoh misalnya mereka untuk ntar mau buat misalnya ada kita tahu juga tahu suami suara makon melebur sekarang lagi ekstasi bisa atau apa ya hal-hal yang memabukkan masih kita tahu boleh memabukkan karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama tidak ada maksiat maka wajib taat kepada suami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis hasan kadinto irete bisa Imam Tirmidzi lau kuntu amiran ahad lau kuntu jeung saya tenggaul ya kalau Rasulullah amiran orang semarenta ahad tidak kasih orang ayis juga kaangki asoji seandainya boleh cek saya oleh parenta sentong orang oleh asoji ke orang lain la amarul mar'ata ayis juga li zawjiha maka pasti kaulah akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Mereka dari tinggi derajatnya suaminya, dari ketaatan istri kepada suaminya, seandainya boleh manusia, sujud ke manusia, mereka pasti sengkoknya Rasulullah bakal memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Tapi tak boleh. Dari Islam seseorang itu tidak boleh sujud ke orang lain. Nyong sopona, pasana, tak boleh dari Islam. Berlebihan, gunung namanya. Gunung, betul-betul dari apa? Dari astana siapa? Sampai ke gunung sopona. Jokong astana, jokong tanah. Tak usah sopona, mereka sujud nyong sopona. Terlalu. Nama boleh masa sujud seperti raja-raja dahulu, rakyat tak sujud dan Islam tidak boleh diperintahkan dalam kenapa tidak boleh sujud kepada makhluk. Bagaimana sujudnya berapa? Sujudnya malaikat dengan Nabi Adam, mereka sujud penghormatan. Bukan sujud seperti kaulah sujud tidak karena sholat bukan. Yang di situ adalah menghormat Nabi Allah Adam alaihissalam. Para rabu jemaah sesami mulia Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yaqbalu Allahu lahum salat la yaqbalu lahum salatan. Bertelok-telok Allah tak boleh menerima salat. Kita parogi dan tentu oleh salat dengan misalnya saya salat tahajud enggak boleh. Salat lain salat fardu ini tak tahu masalah Allah Subhanahu wa taala. Wala tarfa'u lahum ila al-abdi. Wala tarfa'u lahum dan tidak diangkat. Ada kita antara mak kencur katanya. Silakan tak terima. Berni salat tak sahut. Berbetal salat, berbetal tak terima. Mana betal salat kendolo wajib ulangi salat. Kenapa? Betal salat. Tapi malam sholat tak terima, gugur kewajiban pahala tidak ada. Tekanya mana tak terima? Puasa tak terima, tak usah puasa, tapi pencurian tidak dijaga dengan kemaksiatan. Tekanya mana puasa tak terima. Dan ini ada 3 golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena lagu pencurian tidak ada. Kenapa yang pertama? Al-Abdul Abid, seorang hamba yang lari hatta yaqila mauli sampai dia kembali kepada tuannya. Nampak budak-budak boleh beli ternyata dia melarikan diri. Boleh Islam tidak boleh. Dia kalau berhenti maka budak itu masa korban meletakkan tangannya di depan tangan suami dan di depan tangan tuannya. Soalnya apa? Jawab bertanya kita dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal mar'atu sahibun 'alaiha zawjuha. Wal mar'atu seorang istri sahibun yang marah pasera sebukil zawjuha pasera rakan. Anak mungkin ya ada sebab-sebab yang memang ada kesalahan istrinya. Tapi orang lain apa gendengnya luar atau karena orang lain pas hidup ada
ini cerita lain. Artinya memang istrinya memang membuat suaminya juga marah. Hatta sangka yurdorida pasal seorang suami anharkan rajin. Ketika setelah ibu-ibu itu jangan sampai menyinggung perasaan seorang suami misalnya dalam tongketannya boleh berupa kesena misalnya boleh saja malah misalnya mau orang bicara misalnya orang bicara tak cukup jika sudah mencari rezeki harta semua mencari rezeki tapi karena melihat polisi tak tahu yang biasa itu kata boleh berupa mereka sudah menyinggung perasaan seorang suami. Saya itu suaminya ini kan apa pas meskipun seorang istri sholatnya tidak diterima oleh Allah, saya tak tahu pada suaminya tidak boleh berkata. Wasakram pun orang yang semabuk. Saya tak tahu kata-kata masalah Allah. Wasakram pun orang yang semabuk hatta yasbun sehingga dia sadar. Ibadah selama tak bintu tak kata-kata masalah Allah Subhanahu Wa Taala ketika seseorang tak bintu mabuk sehingga dia sadar. Artinya na'udzubillah mana itu orang mabuk pas setel kalau mabuk kita na'udzubillah tidak akan masuk surga yang perutnya masih ada apa? Khamr. Mari mabuk anak setahun kan itu ternyata mas tabrak na'udzubillah ternyata mas meninggal dunia tidak maka subul khotimah kalau seperti sana aku melindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi jemaah semuanya bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis dari tadi Imam Tabrani, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Banyak hadis yang diriwayatkan tersebut. Ada sebuah hadis yang tadi warawan yang terkait Ahmad basal Imam Ahmad, wal Tabrani wal basal Imam Tabrani, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabu. Wala maduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallat al-mar'atu khamsuha. Jika ada seorang pemilih kadinto salat 5 waktu. Yang pertama, salat 5 waktu. Wa salat syahraha berpuasa bulannya. Artinya bulan apa? Puasa bulan Ramadan. Sholat udah istiqomah 5 waktu kecuali dari terus puasa juga istiqomah di bulan Ramadan. Wa aqa'at zawjaha wa aqa'at taat pasira orang ini zawjaha dengan lakena fatadkhulu min ahli abwabil jannati sya'an. Maka ini itu dijamin oleh Rasulullah silahkan masuk dari pintu mana saja di dalam surga. Ini jaminan ke orang ini. Tak ada orang laki, tak ada. Orang laki ini abwab 5 kali sehari, abwab sebelum Ramadan, tak ada jaminan. Tidak ada jaminan orang laki masuk surga dari mana saja. Tapi betapa Islam memuliakan orang ini, yang penting telah tak pintu orang. Ketika taat kepada seorang suami, ketika sholat kepada Allah, artinya sholat kepada Allah adalah menerangkan isi sholat saya pada itu sholat bacaan dan maksiat ke Allah. Tak boleh kita maksiat, tapi bagi kita tetap. Karena bagi kita kita sholat tetap dari fahsya'i wal munkar. Tidak tepat. Ketika tepat boleh orang ini tepat boleh puasa berumur pas taat kepada suaminya jaminan orang luar biasa. Masuk dari surga saya mau ini saya rasa bani. Masuk akal abang raya, silakan. Pintu surga, pintu sabar silakan. Orang ini, betapa keempat orang ini tapi masuk surga, saya penting taat kepada suami. Para nabi jemaah sesami-sami mulia di sana Allah Subhanahu Wa Taala dari hal pintu, dari satu bab tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya. Jika pintu husnul khawatihi atau tidak karantina. Mungkin mudah-mudahan saya kurang menambah jelas atau saya bakal kita beri saya tanya ki ngerek-ngerek boleh minum. Seperti ada di biasa anak-anak itu
cinta pada orang tuanya, pada ibunya. Mereka mencium kaki. Gimana? Sebagai bakti, kaki ibunya dicium oleh anaknya. Kak Dinto merupakan rasa bakti yang diperbolehkan oleh Rasulullah khusus seorang anak kepada ibunya. Salah satu bahkan berdoa anak Kak Dinto untuk mendapatkan seorang ridha dari ibunya, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaki ibunya dicuci pas yeno. Katipun apa hukumnya? Silahkan boleh, asalkan bersih. Benih pas dari ngangkok cara tok misalnya pas dia mencari. Bersih memang mencapai apa kita, tapi bukan niatan keangkuh sujud seperti kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disamakan. Hanya untuk apa? Untuk mendapat ridha. Tapi ini khusus anak orang tua yang dicontohkan oleh salafus saleh, bahkan kenapa orang-orang yang alim terdahulu untuk mendapatkan ridha. Bahkan beda orang seorang putra kita mana bina pagi andi rohia pakon pangapura orang lebet lagi kurang makan kangenna rajin waduh bahkan Kak Dinto apa untuk mencapai sesuatu yang baik, ridho yang pertama diperoleh daripada seorang ibu. Bagaimana walaupun ibu Kak Dinto tak minta engkau tak usah berhidup, tak usah siau tak usah bongkok, tak usah bongkok ini kalau kita tapi seorang anak sebagai bakti yang terima kalau nikah punya Kak Dinto rasa tahammul, artinya apa? Wasilah karena banyak terbukti kalau apa? Kalau bersuara sempurna ibuna ini punya sukses. Tetapi anak Kak Dinto dimulai dengan kesayangan. Bodoh bos nyampe ibuna tidak norau jigen guru nih tak bisa. Ada nanti untuk kesuksesan untuk sekolah tapi anak taat dari anak taat. Ibu yang mungkin melakukan kesalahan sedikit, saya untuk mencapai ridho ibunya, Kak Dinto apa? Ibu sesuai rapot Jepang. Kak Dinto merupakan contoh dari salafus saleh yang khusus seorang anak kepada ibunya dengan nyata tanpa ada asodin ke seorang anak kepada ibunya. Namun orang itu tidak ada, tapi asodin saya menggunakan asodin Tuhan. Dari atas. Mungkin ini pola-pola saya nampak yang seorang di pos mungkin tidak ada yang mau menambah tentang sebagaimana anak senyum pasana ibuna atau bagaimana anak yang meminum basuhan kaki ibunya ya Pak di Tentoda orang yang terbaik khusus anak orang semua dan jangan sampai menyamakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa menjelaskan terkait sedekah Ustaz. Kalau memang bukan katanya sama apa, sedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itulah mungkin dalam keadaan sempit karena makanya rajin anak tinggi kena besar. Ketika apa mana boleh ketika atau pada tingkatan ketika sedekah ini kalau yang aman karena terlalu bernama sedekah tapi dalam keadaan sulit kerawatan tidak. Terima kasih. Maka sedekah dimulai dari dulu orang Kak Dinto terus sedekah tapi tadi saya kerawatan tetapi keyakinannya orang Kak Dinto bisa mengajar yang kedua pun yakin bahwa sedekah ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak menjadi percecohan dengan rumah tangga. Itu yang pertama sedekah. Yakin bisa nyerah, yakin pun apapun atau bahkan dari sedekah tak menjadi percecohan dalam rumah tangga. Karena tak bisa terus percecohan lebih tetapi walaupun nikah sedekah aku yang tapi penghasilan tak ada, tak bisa. Kuasa kata ini kan pasti karena kekurangan, kok tak bisa. Kenapa kekurangan? Saya pas untuk begini. Saudara yang paling baik
berlebihan, artinya sesuatu yang sudah bisa lebih dari satu hari itu. Malah bila kata lebih, tak kira lebih tidak. Karena terlalu semua mereka sebelumnya ayam mereka tak bisa. Artinya sesuatu yang sudah orang ini sehari 10.000 berlebihan dari 10.000 ini bagus seperti ini saya katakan boleh. Istri ketika kita bersedekah tidak boleh menghalang-halangi selagi kewajiban istrinya dipenuhi. Berkelebihan ekor dipenuhi. Untuk anak sudah ada. Artinya apa? Rajin ke saudara, kami sudah bertanggung jawab. Karena pesen laki ketika sudah diberikan kepada suami, haknya istri sudah diberikan, maka bini ini kata oleh laki laki untuk berbuat apa saja. Akhirnya jangan kasihan. Abri atau orang tua anak, apa yang kata rekan selagi hak istri sudah dipenuhi. Bukan kalau itu logika bini ini orang baik logika kata rekan Allah. Padahal kok tak dipenuhi, mereka salah lagi. Tapi ketika sudah anak istri sudah dipenuhi, mereka silakan. Tak boleh suami istri tak boleh menghalang-halangi apa yang kami berbuat oleh laki. Bagaimana tadi ini kan ilustrasi dari apa? Dari kerek Nabi ini, kerek bilang ini. Padahal dia kan ya anak boleh, gitu ya. Terus kalau sudah satu hari itu apa? Satu hari itu sudah makan apa bodoh. Saya kira roh tapi mungkin pada bagian auta, dengan auta, sehingga ada ikan sebaiknya jangan masuk. Karena apa? Wajib memenuhi asal ada sunnah. Jadi jangan terbalik. Bodoh orang akan lebur satu. Kenapa saya nggak oleh mungkin orang lain? Ini nanti nak potong mungkin ini kata baik. Artinya apa? Sunnah memang ada, sedangkan kewajiban tidak dikerjakan. Kewajiban dulu. Sehingga orang laki orang apa? Mana biasa dengan kokor dulu. Artinya mana orang laki dengan penghasilannya ya luar biasa. Kalau sampai pikir boleh. Artinya kalau penghasilannya mencukup keangkui berapa? Keangkui sehari ini kan ya bukan asal dengan akhir dunia. Kira-kira lagi kira-kira kurang saja. Rambut dan istri. Saya biasa boleh mencari nasa orang ibu sehari misal 100.000 buat sehari. Aneka bermain orangnya sangkul lemah saya buat bagi orang Indonesia. Oke, silakan. Artinya jangan sampai terjadi percekcokan karena sedekah, sesadekah tak bisa berapa. Memang untuk memenuhi kewajibannya. Untuk kewajibannya dipenuhi tak silakan. Terserah. Saya kasih tahu. Terserah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait hadis sampai ketika umatnya Nabi Muhammad SAW ketika minum khamar terus meninggal dunia, apa akan tetap di neraka? Apa tetap syafaatnya Nabi Muhammad itu akan dapat menyelamatkan dia dari neraka? Kami kedua, ini kan mungkin di luar tema. Mana di baca 3 macam zikir sepopuler saja. Beristighfar, bersolawat, bertahlil, la ilaha illallah. Kalau boleh diurutkan kesah zikir sekarang masih lebih saya. Jika diurutkan 1, 2, 3 menurut nantian zikir masih paling saya psikologi yang dilakukan di antara orang mereka untuk sekarang mana diurut kesah terbaik kesah aman. Pertanyaan pertama, orang Islam untuk orang Islam umatnya Nabi Muhammad pas minum khamar ternyata dia meninggal, tidak akan masuk surga orang yang mana di perutnya ada khamar. Apakah di neraka itu kekal? Walau alam jawabannya. Tetapi ketika orang tadi tomat yang kepada minum khamar jelas masuk neraka terlebih dahulu. Ketika dia berkata umatnya Kanjeng Nabi orang yang sebenarnya memang beribadah, artinya beribadah biasa. Saya sholat
mati dalam keadaan Islam berarti tak kafir, tak kafir. Nikah insya Allah. Kalau banyak dengan kan, ya alhamdulillah kalau kita nyeperangan neraka. Tapi corak-corakan, corak-corakan banyak nyeper, alhamdulillah tidak nyeper lagi. Satunya karena dia dosa homer kan itu dosa yang paling rajin. Umul khobais, homer kan itu umul khobais. Biaknya atau bengkaknya saja dosa. Saya keberapa tanpa pertimbangan orang tak bisa langsung hadis itu mengatakan masuk neraka jelas. Ketika dosa-dosanya terutama dosa-dosa homer tak ada, dia mendapat syafaat Rasulullah SAW. Insya Allah akan masuk surga juga. Karena dalam hadis lain Rasulullah juga katakan orang yang itu bakal masuk ke surga selagi nanti berasa iman walaupun mithqala dzarrah, walaupun sedikit tapi beriman masuk surga. Kita penyeperkan dulu istirahat. Kalau orang tak sempat abadan pas mati, ini perlu. Karena kalimatnya tidak ada abadan di situ. Artinya nanti jelas masuk neraka, kemungkinan masuk surga, insya Allah. Pada selagi dia punya iman dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ini kecil lebih pertimbangan. Tidak ada kata kami mau bagi masuk surga dia jangan. Oke, pas neraka tak takut. Bisa bingoyuri kisah langsung alhamdulillah para langsung masuk surga. Moga-moga Tuhan saya dengan langsung masuk surga. Amin. Saya nomor 2 masalah zikir, urutan zikir tadi itu. Saya biasa istiqomah. Mana bimal amalan panjenengan sarboten kula anti mal amalan terus lagi. Apa amalan apa saja yang baik, baca salawat, baca istighfar, baca la ilaha illallah ya boleh terus lagi. Tidak ada yang paling baik dari amal itu kecuali istiqomah. Nah, baik. Kalau amalan yang ngaji sholat Yasin Ustaz Master Salsal oke, silakan. Kalau amalan yang anak Al-Qur'an itu boleh. Nah, sama-sama baik, yang paling baik adalah istiqomah. Bagaimana dengan zikir? Zikir kan itu kenapa sih paling fokus? Yang jelas Rasulullah SAW ada pun afdalul zikri la ilaha illallah. Paling fokus zikir la ilaha illallah. Apa zikir yang lain tidak bagus? Bagus. Dalam sholat panjenengan saat berdoa pertama dan zikir maksudnya apa? Subhanallah. Apa artinya? Sonce. Maksudnya apa? Artinya apa? Abah ini kejujuran bagaimana ikut mensucikan diri. Mari subhanallah apa yang dibaca? Alhamdulillah. Ketika abah tadi itu kenapa? Konsepnya, ini apa merasa sonce? Berusaha untuk sonce. Maka syukur Allah subhanallah alhamdulillah ya Allah aku beri itu katakan kalau kau benar kita abah bisa narema. Kita abah sudah mulai sonce. Tapi kita kabur. Kok abah sonce ya? Iya sonce dari apa? Tak usah lagi. Ketika sudah abah kita merasa suci, artinya abah merasa lebih sayang, merasa syukur alhamdulillah. Mari ketika mau apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika abah kita suci, abah kita syukur, maka insya Allah saraf Allah Subhanahu Wa Taala terjun nyata. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kita akan menjadi orang yang besar. Kau pas nomor aja, benih. Artinya apa? Dihormati masyarakat, benih terhormat. Karena masyarakat menghormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa apa? Abah sudah dimulai dari Subhanallah. Maksudnya Allah, abah juga maksudnya. Pada ketika syukur atas satu juga berdoa dengan abah. Saya soncekan itu syukur atas satu jadi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Abah juga tak pintu kemauan jasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nikah, kenapa? Zikir-zikir yang dikarang, bukan dikarang, memang ilham dari Allah dari Rasulullah. Kenapa dimulai dari Subhanallah? Mari Subhanallah pas alhamdulillah, mari alhamdulillah pas Allahu Akbar. Puncaknya la ilaha illallah. Nikah. Ketika Allah apa? Allah pun memang muncul misalnya karena masalah Allah Subhanahu Wa Taala dibalik kedudukan sama Allah. Kenapa tadi lain? La ilaha illallah. Oleh Allah tak takabur. Bodoh orang ini di atas apa? Di atas karirnya sudah menanjak bersama jemaah. Tapi lupa apa? La ilaha illallah. Torong boli.
tasawwur apa alhamdulillah saya diangkat oleh Allah tapi tak la ilaha illallah takabur mas takabur saya ke apa salah jarangnya apa artinya apa di pangkat tertentu bangkol biasa pakai paling ini sendiri luar biasa lupa la ilaha illallah tak ada panggilan selain Allah maka kulit 6 poin sebagai itu ampun yang korsan Allah subhanahu wa ta'ala tapi mulai dengan masuk ke abad ini jadi nampak betapa indahnya zikir yang diajarkan oleh Rasulullah dimulai dari subhanallah alhamdulillah dan ucapnya la ilaha illallah tadi itu jadi sangat penting mana acara-acara afdal zikir tapi dengan nama lagi satu semua zikir itu bagus semua zikir bagus mal amalan juga bagus asalkan istiqomah itu terkadang makanya kan melestari Ramadan istiqomah saya lakukan ini bulan Ramadan kalau kadang tak ada kan panjenengan sareng bulan Ramadan luar biasa pasal Quran dari satu sekalian juga ditolaknya hari Ramadan pasti akan tinggal ketemu Ramadan tahun datang tak bisa jangan makanya mana tak istiqomah al istiqomah itu khairun min alfi karamah istiqomah itu lebih baik khairun min alfi karamah lebih baik dari 1000 karamah artinya kalau barang ini apa sama Allah misalnya bisa acara di atas bisa nak apa tak lo ini karamahnya mana tapi istiqomah lebih baik dari itu semua di kan itu jauh dari negara yang seorang di buat pas untuk jadi coba karena ini kasihan tersebut mak boleh nih pada pariksaan saya itu orang jemaah saya pada pagi itu kajian subuh mau manfaatnya terutama dari kabupaten TV mau manfaatnya juga dari kepala istri yang pertama kali itu mengirim sama-sama mana di istri dan keluarga ada yang itu sama-sama mari saling menasihati antara kita karena kalau kita seorang suami memberikan pelajaran kepada istrinya itu orang saborang nanti juga kasih orang sumput orang nabah saya penyampaian beda pendapat juga sedang orang saborang hukum manfaat di wal akhirah ala hadiniya wa ala kulli nabiyyin shalihah bi ridha ta'ala bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.